Waduh, ILC pamit ternyata gara-gara Karni Ilyas terjerat kasus korupsi. Melalui akun Twitter miliknya, Presiden ILC Karni Ilyas mengumumkan bahwa per Selasa 15 Desember 2020, program ILC resmi berhenti tayang dari TV One. Karni menyampaikan ILC akan cuti dalam durasi waktu yang panjang dan belum ditentukan. Dear pecinta ILC, sekalian kami umumkan edisi ini adalah episode terakhir akhir tahun ini dan merupakan episode perpisahan ucapnya. Sebab mulai tahun depan berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangkan sementara waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pecinta ILC, sambungnya. Persis setelah pengumuman tersebut, isu-isu terkait sebab terhentinya ILC langsung mencuat ke permukaan. Para politisi menduga adanya campur tangan penguasa di balik dihentikannya ILC. Mereka menduga bahwa ILC sengaja dibungkam sebagai upaya untuk mematikan demokrasi. Sementara itu, manajemen TV One mengatakan jika ditutupnya ILC adalah karena urusan kontrak, di mana kesepakatan kerjasama antara TV One dengan ILC memang sudah berakhir pada Desember 2020 ini. Selain itu, ternyata ada asumsi lain yang cukup mengejutkan. Ada yang menduga ILC diberhentikan lantaran kasus yang menjerat Karni Ilyas. Sebab, sebelumnya Karni Ilyas sudah dijadwalkan untuk diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT. Tidak sendiri, Karni Ilyas bersama mantan Kepala BNN, Goris Mere, yang akan diperiksa terkait kasus dugaan korupsi aset tanah negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores, Rabu 2 Desember 2020. Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mer dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo. Ujar Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim ketika dikonfirmasi di Kupang Rabu 2 Desember 2020 pagi tadi. Ia mengatakan hal itu terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Torro Lemma Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, yang diduga merugikan negara 3 triliun rupiah. Tim penyidik tindak kasus pidana atau Tipidus Kejati NTT sebelumnya sudah mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Goris Mer dan Karni Ilyas untuk menjalani proses pemeriksaan. Namun keduanya mangkir dari panggilan. Maka wajar saja jika ada beberapa orang yang menduga bahwa dihentikannya ILC adalah karena Karni Ilyas harus menjalani proses hukum atas kasus dugaan korupsi yang menjeratnya tersebut. Wow. Jadi Karni Ilyas diduga korupsi, pemirsa. Wow. Malam ini episode terakhir Indonesia Lawyer Club, benarkah karena dugaan korupsi Karni Ilyas? Episode terakhir Indonesia Lawyer Club ditayangkan malam ini. Benarkah ini merupakan buntut dari dugaan kasus korupsi yang menyeret nama Karni Ilyas? Ternyata ini fakta sebenarnya. Sebelumnya Presiden ILC Karni Ilyas diduga telah melakukan korupsi hingga mencapai 3 triliun rupiah. Hingga ia harus diperiksa Kejaksaan Tinggi Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hal ini berdasarkan keterangan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim. Karni Ilyas diperiksa Kejati NTT bersama mantan Kepala BNN Goris Mer pada Rabu 2 Desember 2020 lalu. Hari ini kita jadwalkan pemeriksaan terhadap Goris Mer dan Karni Ilyas sebagai saksi kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo. Kata Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim ketika dikonfirmasi di Kupang, sebagaimana dikutip Fix Indonesia dari Antara. Karni Ilyas diperiksa lantaran dugaan kasus korupsi aset tanah negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, Pulau Flores. Abdul mengungkapkan, Goris dan Karni Ilyas diperiksa Kejati NTT
terkait perkembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengalihan aset tanah pemerintah Manggarai Barat di Kerangan Toro, Lemah, Batu Kalo, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo. Menurutnya, kasus tersebut diduga merugikan negara hingga 3 triliun rupiah. Untuk diketahui, tim penyidik tindak pidana khusus atau Tipidus juga telah mengirimkan surat pemanggilan pertama kepada Goris Mer dan Karni Ilyas untuk diperiksa ke Jati NTT sebagai saksi dalam korupsi aset tanah negara tersebut. Lebih lanjut, Abdul Hakim menjelaskan surat pemanggilan pertama dipastikan telah diterima oleh Goris dan Karni Ilyas. Namun kata Abdul, jika keduanya tidak menghadiri pemeriksaan pada Rabu 2 Desember, maka pihaknya akan mengagendakan kembali panggilan kedua. Kami akan jadwalkan lagi jika kedua saksi tidak hadir sebagai saksi dalam pemanggilan pertama ini, katanya. Sebelumnya Abdul Hakim mengatakan penyidik Kejaksaan NTT sudah mengantongi calon tersangka serta sejumlah barang bukti yang diperoleh selama penyidikan kasus tersebut. Ia mengatakan penyidik juga telah menyita uang sebesar 140 juta yang diduga sebagai uang pelicin untuk memperlancar proses penjualan aset tanah milik pemerintah Kabupaten Manggarai Barat itu. Informasi terbaru karena Ilyas dan Rudi Suliawan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pada Rabu 9 Desember. Lalu, bagaimana nasib program acara yang dibawakannya, yaitu ILC, yang lekat dalam membahas isu-isu korupsi, kriminal, dan ketidakadilan di Indonesia? Pada Selasa 15 Desember, Karni Ilyas secara mengejutkan mengumumkan bahwa program acara ILC berhenti sementara waktu sampai waktu yang belum ditentukan. Hal itu diungkapkan Presiden ILC ini melalui cuitan akun Twitter miliknya. Menurutnya, tayangan ILC malam ini Selasa 15 Desember menjadi episode terakhir yang akan ditayangkan oleh TV One. Jurnalis senior ini juga mengungkapkan permintaan maafnya kepada penonton setia ILC. Sebab mulai tahun depan, berdasarkan keputusan manajemen TV One, ILC dicuti panjangkan sementara waktu. Mohon maaf sebesar-besarnya kepada pecinta ILC, tulis Karni Ilyas. Wah, dugaan korupsi ya. Wow, ngeri ya. Goris Mer dan Karni Ilyas diperiksa penyidik Kejati NTT. Tim penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur pada awal pekan ini telah memeriksa mantan staf khusus Presiden Goris Mer dan jurnalis senior Karni Ilyas terkait dugaan kasus korupsi penjualan aset tanah pemerintah seluas 30 hektar di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Keduanya diperiksa tim penyidik yang dipimpin langsung Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto di Gedung Bundar Kejaksaan Agung Republik Indonesia di Jakarta. Setelah pihak Kejati NTT melayangkan panggilan untuk kedua kalinya terhadap kedua saksi. Pemeriksaan terhadap kedua saksi dilakukan di Jakarta guna mencegah terjadinya penyebaran COVID-19. Menyusul Kota Kupang saat ini berada di zona hitam COVID-19. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum Kejaksaan Tinggi NTT, Abdul Hakim membenarkan pemeriksaan mantan staf khusus Presiden dan jurnalis senior itu. Sejauh ini sudah ada 70 orang saksi yang diperiksa terkait kasus jual beli aset tanah milik pemerintah di Labuan Bajo, Manggarai Barat yang merugikan negara 3 triliun rupiah. Sebelumnya juga tim penyidik Kejaksaan Tinggi NTT sempat menggeledah kantor Bupati Manggarai Barat dan kantor Badan Pertanahan Manggarai Barat terkait kasus ini. Wow, ngeri ya. Kejati NTT periksa Goris Mer dan Karni Ilyas jadi saksi kasus korupsi. Tim penyidik tindak pidana khusus Kejaksaan Tinggi NTT akhirnya memeriksa mantan staf khusus Presiden Goris Mer dan jurnalis senior Karni Ilyas Selasa 8 Desember. Goris Mer diperiksa tim penyidik Tipidus Kejati NTT terkait kasus dugaan korupsi aset negara di Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, dengan estimasi kerugian keuangan negara mencapai 3 triliun rupiah.
Ia menjalani pemeriksaan pertama setelah sebelumnya tidak hadir pada pemanggilan penyidik Kejaksaan Tinggi NTT pada 2 Desember lalu. Dalam perkara ini, penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur menemukan dugaan korupsi senilai 3 triliun atas penjualan tanah milik pemerintah di Labuan Bajo seluas 30 hektar. Dari kasus tersebut, penyidik telah menyita sejumlah dokumen dan memeriksa sejumlah saksi terkait sengketa tanah itu. Kasih Penkum dan Humas Kejati NTT Abdul Hakim mengatakan membenarkan adanya pemeriksaan terhadap Goris Mer. Ia mengatakan sesuai informasi, selain Goris Mer, tim penyidik Tipidus Kejati NTT turut memeriksa 2 orang saksi lainnya di Kejagung RI. Pemeriksaan terhadap Goris Mer dan beberapa saksi lainnya dipimpin langsung oleh Kejati NTT Yulianto. Ya benar, Goris Mer sudah diperiksa tim penyidik Tipidus Kejati NTT di Kejagung RI, kata Abdul kepada wartawan Rabu 9 Desember. Ia menambahkan 2 orang saksi lainnya yang turut diperiksa oleh tim penyidik Tipidus Kejati NTT yakni Karni Ilyas dan Rudi Suliawan. Informasi lebih detail akan disampaikan secara langsung oleh Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Yulianto Kamis 10 Desember besok. Wow.